Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andaini Tias Putri. Saya dari Gugus L, Angkatan Farmasi 19D. Dalam video kali ini, saya akan meresum materi yang telah dibahas dalam acara LDKMF tahun 2022. Untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai ISMA Farsi. ISMA Farsi merupakan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, yaitu merupakan suatu organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, yang terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan farmasi yang berasal dari seluruh institusi farmasi di seluruh Indonesia. Adapun tujuan didirikannya ISMA Farsi yaitu sebagai wadah penyatukan aspirasi serta meningkatkan ikatan silaturahmi antar universitas juga mahasiswa. Sejarah ISMA Farsi. ISMA Farsi terbentuk pada tanggal 22 Desember 1955 di kota Yogyakarta. Didasari karena adanya masalah yang sama antar universitas terbesar di Indonesia, yaitu UGM dan ITB, maka ISMA Farsi ini didirikan. Pada peresmian terpilihlah Purnomo Singgi dari UGM dan Midian Sirait dari ITB yang bertugas sebagai ketua dengan sekjen pertama yang terpilih yaitu Cecep Saiful Rohman yang terpilih di Munas kelima di Bukit Tinggi Padang. ISMA Farsi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang juga mengkomando langsung Korwil atau Koordinator Wilayah. UBP termasuk ke dalam ISMA Farsi dari wilayah Priangan. Di wilayah Priangan sendiri terdiri dari 13 anggota yang keseluruhan merupakan anggota penuh. Untuk koordinator wilayah Priangan dipimpin oleh Rahayu Siti Fatimah. Adapun event-event nasional dan event wilayah yang sering diadakan oleh ISMA Farsi antara lain event nasional yaitu Pakernas, Rapat Tengah Tahun, Pramunas, dan Munas. Sedangkan event wilayah ISMA Farsi yaitu Rakerwil, Muswil, dan Rakorwil. Adapun manfaat mengikuti ISMA Farsi bagi diri kita yaitu antara lain dapat belajar leadership, dapat menerima sumber informasi yang terpercaya dan juga lebih cepat, perkuliahan dipermudah, dapat belajar public speaking, dapat ilmu alam, dan pharmapreneur. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai IPSF. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation merupakan suatu organisasi advokasi internasional untuk mahasiswa farmasi. IPSF merupakan organisasi mahasiswa internasional pertama di dunia, membawahi sekitar 350.000 mahasiswa dari seluruh dunia. Dibentuk di London pada tahun 1949, organisasi ini terdiri dari 8 negara. Keserikatan IPSF berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP atau International Pharmaceutical Federation. IPSF bergabung dengan organisasi terkemuka lainnya, antara lain ada WHO, IPFMA, UN, UNESCO, Alliance for Health Promotion, dan IFIP, International Pharmaceutical Federation. ISMA Farsi bergabung dengan IPSF pada tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Bangkok. Dan ISFarmasi menjadi member full dan memiliki hak penuh di IPSF serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Program SEP atau Student Exchange Program merupakan program terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP biasanya berupa industri, penelitian, rumah sakit, dan komunitas. Persyaratan kepartisipasian
SEP antara lain dapat berbahasa Inggris dengan aktif, minimal sedang menjalani perkuliahan di semester 5, memiliki kualitas dan keterampilan di bidang yang dipilih, melengkapi berkas yang diperlukan, memiliki paspor yang aktif hingga kepulangan tugas SEP, dan menyanggupi kontribusi dalam SEP Story Competition atau SEP Alumni Project. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi. Arti dari kepemimpinan sendiri merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3, antara lain teori karakter, yaitu mengidentifikasi karakteristik, 2 teori perilaku, yang 3 teori kepemimpinan situasional. Karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan antara lain yaitu 1. Penyikapan diri, 2. Wawasan, 3. Tanggung jawab pribadi, 4. Agen perubahan, 5. Pengembangan, 6. Pemegang saham, 7. Keterampilan mengatasi stres, 8. Ekspresi, 9. Menjinakkan autonomi perusahaan, 10. Harmoni. Selain karakteristik, adapun jenis-jenis kepemimpinan antara lain 1. Koersif atau kepemimpinan otoriter, 2. Otoritatif atau kekuasaan dengan persetujuan, 3. Afiliatif yaitu memberikan jalan bagi anggota untuk bertindak, 4. Demokratis atau mengedepankan pendapat, 5. Paceting atau menyatakan pemimpin menuntut kesempurnaan, 6. Coaching sama seperti paceting, pemimpin menuntut kesempurnaan dari anggota. Fungsi dari kepemimpinan antara lain 1. Perencanaan, 2. Pengawasan, 3. Memandang ke depan, 4. Mengambil keputusan, 5. Mengembangkan loyalitas, 6. Memberi motivasi. Manajemen organisasi. Tujuan dari manajemen organisasi antara lain 1. Membentuk organisasi yang baik, 2. Menetapkan kinerja efektif, 3. Membuka lingkungan yang nyaman. Selain manajemen organisasi, mahasiswa juga memiliki peran, yaitu Tridharma perguruan tinggi yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa. Tridharma perguruan tinggi antara lain penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat. Pengembangan potensi mahasiswa. Peran mahasiswa selain Tridharma perguruan tinggi dapat juga sebagai 1. Agen perubahan, 2. Pengontrol sosial, 3. Penerus bangsa, 4. Moral force. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ruang lingkup farmasi ada apa saja sih? Ruang lingkup farmasi 1. Bidang industri, 2. Bidang klinis, 3. Bidang pemerintahan, 4. Bidang pengawasan obat dan makanan, 5. Bidang akademik, dan 6. Bidang komunitas. Potensi. Potensi merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengetahui potensi diri? Potensi diri dapat diketahui dengan menggunakan analisis SWOT pada diri sendiri. Cara lain untuk mengembangkan potensi dapat dilakukan dengan mengikuti ajang perlombaan. Salah satunya adalah BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia, serta perlombaan-perlombaan ilmiah lainnya seperti esai dan poster. Keempat, teknik persidangan. Persidangan dapat diartikan sebagai suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk mencapai keputusan. Jenis-jenis persidangan yang pertama ada sidang pleno. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah pembahas dan menetapkan agenda atau tata tertib. Kedua,
sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap yang menegaskan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Ketiga, sidang komisi. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas bagi komisi-komisi yang bersangkutan. Peserta sidang dibagi menjadi anggota penuh dan peninjau. Bedanya, anggota peninjau tidak mempunyai hak suara dan hak pilih dalam sidang seperti anggota penuh yang dapat hak untuk mengambil suara. Adapun istilah-istilah dalam persidangan antara lain 1. Pending atau menghentikan sidang sementara. 2. Scourging, artinya memberhentikan sidang sementara waktu. 3. Lobbying, negosiasi untuk menyelesaikan perbedaan. 4. Voting, proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. 5. Quorum atau jumlah yang harus hadir dalam suatu persidangan. Opsi, pilihan atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota sidang. 7. Walkout atau meninggalkan ruang atas kehendak diri sendiri. Interupsi dan PK, meninjau kembali hasil keputusan. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengambil keputusan. 1. Musyawarah mufakat, lobby, dan voting. Bahasan terakhir yaitu 9 Star of Farmasi. Tugas dan fungsi seorang farmasi antara lain adalah menjadi sarana pekerja kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur, dan sebagai distributor profesional. 7 Star of Pharmacy. 7 Star of Pharmacy adalah istilah yang diungkapkan oleh WHO pada tanggal 7 Maret 2014 untuk menggambarkan peran seorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan. Tapi seiring bertambah waktu menjadi 9 Star of Pharmacy. 9 Star of Pharmacy antara lain caregiver, yang menggambarkan farmasi merupakan profesi di bidang kesehatan yang peduli. 2. Decision maker, merupakan seorang farmasi harus dapat menentukan keputusan yang akan diambil. 3. Komunikator, kemampuan komunikasi yang baik perlu diterapkan oleh seorang farmasi untuk pelayanan edukasi obat kepada pasien. 4. Manajer, seorang farmasi juga harus dapat mengarahkan dan mengelola dalam hal kemampuan manajemen. 5. Leader, harus mampu mengelola kerja tim untuk dapat bergerak maju. 6. Lifelong learner, harus memiliki rasa bersemangat dalam belajar karena keilmuan tentang kesehatan tidak ada habisnya. 7. Teacher, harus dapat menjadi pendidik dan mampu mengedukasi. 8. Peneliti, harus dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan baru, khususnya obat-obatan yang masih dapat dikembangkan kembali. 9. Entrepreneur, dan ke-10 Agent of Positive Change. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.